Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Zata Mesa Saputra dengan NIM 2055230 dari kelas KVA Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Di sini saya akan menjelaskan aliran seni kitsch yang sempat populer pada tahun 1900-an. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai bagaimanakah kitsch itu awalnya menjadi sebuah nama yang muncul hingga menjadi populer dan hingga kembali digunakan di masa kini. Dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Nah, kitsch berasal dari bahasa Jerman yang berarti selalu buruk, yang mana digunakan untuk menjelaskan karya seni yang megah, vulgar, dan mencitrakan bentuk kurang kecantikannya. Tetapi di sisi lain, sesuatu yang begitu buruk adalah sesuatu yang sangat baik. Nyatanya, menjadikan masyarakat yang menerima hal ini diakibatkan kitsch memberikan inovasi ekspresif terhadap perkembangan seni dan desain. Dan jelas masyarakat memang akan selalu menyukai hal-hal yang baru. Nah, melihat dari timeline yang sudah saya buat di sini, timeline ini saya mengusung konsep dari kitsch itu sendiri. Mungkin memang tidak seperti kitsch sepenuhnya, tetapi saya mencoba untuk mengusung sesimpel mungkin agar mempermudah dari segi keterbacaan dari hasil dari timeline yang sudah saya buat ini. Nah, di sini sudah ada timeline dari tahun 1860 hingga tahun 1970. Jadi bisa dihitung sekitar 1 abad. Jadi di awal tahun 1860 hingga 1870-an, kitsch pertama kali digunakan. Nama kitsch pertama kali digunakan. Spesifiknya dalam jargon Munich Art. Jadi sebenarnya Munich Art ini adalah seni-seni yang muncul di pasar-pasar yang biasanya diciptakan oleh orang miskin. Nah, awalnya kenapa sih kitsch ini bisa muncul? Ya karena awalnya ini kitsch ini merupakan seni yang dimunculkan atau aliran seni yang dimunculkan akibat adanya ketimpangan sosial antara masyarakat proletar dengan masyarakat borju yang punya style sendiri, yang mana style juga mahal. Dan maka dari itu, masyarakat proletar mencoba untuk menciptakan gayanya sendiri yang bernama kitsch. Makanya awalnya kitsch ini bisa dibilang sebagai seni yang disebut juga sebagai sampah dalam bahasa Jerman. Nah, habis itu, setelah nama kitsch pertama kali digunakan dalam jargon ini, beberapa tahun kemudian akhirnya kata ini mulai populer dan mendapatkan momentum realistis pada tahun 1910 atau di awal abad 19, di awal abad 20. Nah, kenapa kata ini bisa populer? Karena ini memang masyarakat terus berkembang dan seniman dari kitsch ini terus mengembangkan karya-karyanya. Hingga akhirnya timbullah beberapa macam teori yang memahami bagaimana kitsch ini bisa terbentuk. Kalau seandainya saya pribadi pahami, kitsch ini tumbuh akibat dari perkembangan sosial masyarakat, perkembangan gaya dari seni yang sudah ada di zaman itu, namun kitsch ini mengambil sedikit dan membuang sebagiannya juga, lalu dikembangkan menjadi gaya kitsch ini sendiri. Lalu pada tahun 1930, dipopulerkannya desain berbentuk rounded streamline, pasca dari perkembangan desain modern. Nah, lari ke tahun 1930, sebenarnya ini adalah gaya desain yang memang menjadi aliran American kitsch gitu. Nah, American kitsch ini yang mungkin kita sering suka lihat mungkin di film-film kayak Toy Story atau mungkin kayak film yang bahasanya ngusung seputar futuristik di zaman 90-an. Nah, itu juga mirip-mirip lah kayak bentuknya kayak begini. Bentuk rounded streamline ini tuh jadi kayak bentuk lonjong yang ekspresif yang bentuknya tuh jadi biar gak menghambat gesekan udara, makanya bentuknya itu biasanya juga lebih ramping. Nah, habis itu lari ke tahun 1950, seniman mulai berorientasi menciptakan produk yang futuristik dan menjadikan media propaganda. Nah, jadi setelah futuristik ini kan berarti salah satu bentuk contohnya adalah American kitsch kan, yang mana bentuknya misalnya kayak bentuk streamline gitu. Di sini sempat terjadi perang dingin yang membagi antara Rusia dengan Amerika. Makanya dari kitsch ini sebenarnya kitsch ini tidak mati, melainkan bagaimana kitsch ini tetap bisa tumbuh adalah menjadikannya media propaganda. Bisa itu lari ke 1960 yang makanya nantinya kitsch ini bakal ngebagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, di 1960 ini terjadi pergerakan untuk memperoleh kesenangan yang dianut oleh Susan Sontag Notes on Camp. Yang mana maksudnya di sini adalah Susan Sontag ini menemukan pemahaman atau teori seputar kesenangan yang bisa masyarakat peroleh dari gaya kitsch ini.
Sebenarnya kan emang kalau bisa kita lihat kan gaya-gaya yang diusung oleh masyarakat Burju itu sangat kaku, mungkin berkesan sangat royal, tapi di sisi lain dengan kesannya kitsch ini memiliki sifat bebas, masyarakat menyukai hal-hal ini sebagai hal yang fun. Jadi mereka nggak melihat lagi desain itu tuh sesuatu yang rumit gitu. Nah makanya kitsch ini tuh mengusung bagaimana suatu gaya desain itu tuh bisa diterima oleh banyak orang. Lalu akhirnya di tahun 1970, seniman mulai mendukung kitsch sebagai pop art melalui mass production yang dipelopori oleh Marshall McLuhan. Jadi mass production ini tuh adalah suatu bentuk setelah kitsch ini mulai diterima, sehingga mulai di tahun ini pun juga akhirnya hilang nih, yang mana kesenjangan sosial yang awalnya masyarakat itu tuh punya gaya sendiri, yang proletar punya sendiri, borju punya style sendiri, dan akhirnya tuh di masa ini seni dan kitsch ini tuh mulai udah gak ada bedanya gitu. Akhirnya mereka menggabung dan akhirnya dipikir-pikir bagaimana kitsch ini bisa bertumbuh. Marshall McLuhan ini mempionerkan agar style kitsch ini bisa disebarluaskan, makanya diproduksi melalui mass production. Hingga akhirnya di zaman sekarang kitsch ini mampu bersebar di banyak jenis, mungkin kitsch dalam seni, kitsch dalam desain, kitsch dalam interior design, graphic design, dan lain-lain. Dan gak tahu kenapa zaman sekarang tuh orang suka banget sama yang namanya gaya-gaya yang udah lama, atau kita bisa sebut sebagai transmodern. Jadi yang udah dulu-dulu kita coba hidupin lagi. Dan kitsch ini tuh salah satu tren graphic design yang sedang terjadi di dunia teman-teman. Dan mungkin kalau kalian bisa lihat tuh sekarang di sosmed juga udah mulai banyak yang ngusung kitsch sekali lagi dalam gaya desain dari sosial media. Makanya jadi suatu pengalaman yang bagus bagi saya setelah memahami dari sejarah desain ini. Saya jadi memiliki banyak insight yang lebih dalam lagi seputar dari sejarah desain. Paling itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.